Filosofi menanam. Kehidupan di dunia adalah ladang kehidupan di akhirat. Itu kata Pak Ustadz. Sopon landur mongko bakal mundur. Itu pula kata Simbah. Setiap petani adalah penanam. Menanam mengajarkan pada kita tentang cinta kasih dan kelembutan jiwa. Menanam mengajarkan kepada kita tentang mengerti akan arti kehidupan. Bagaimana kita merasa lebih bersemangat ketika melihat daun pertama mulai bersemi. Bagaimana kita merasa bertanggung jawab karena ada tanaman yang masih membutuhkan siraman dari cinta dan kasih sayang kita. Dan bagaimana kita belajar mendengar dari bahasa yang tak terdengar tentang kebutuhan tanaman tersebut. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping, bro. Itulah salah satu slogan iklan susu yang ternyata mengandung arti yang penting dalam kehidupan. Seperti halnya tanaman tumbuh ke atas mempunyai filosofi sebagai kita sebagai manusia haruslah berusaha ikhtiar menggapai cita-cita setinggi mungkin. Bukan tumbuh ke samping, bisa diartikan bahwa kita dalam hidup harus punya pendirian yang teguh dan kuat. Tidak mempunyai banyak cita-cita yang sekiranya kita tidak mampu untuk menggapainya, sehingga hanya akan menimbulkan ketidakseimbangan antara ambisi dan cita-cita. Filosofi akar. Akar adalah salah satu bagian tanaman yang tumbuh berkembang dan menjalar di dalam tanah. Ia bekerja siang dan malam mencari air dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Setelah tanaman mendapatkan air dan nutrisi, tanaman akan tumbuh, berkembang, berbunga dan berbuah. Orang yang melihat tanaman itu akan mengatakan, "Oh, betapa besar pohon itu. Oh, betapa rindang daunnya. Oh, betapa banyak bunganya, betapa indah bunganya yang bermekaran, betapa banyak buahnya, betapa manis buahnya." Artinya segala yang nampak tentang tanaman itu akan mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang yang melihat. Sedangkan yang tidak nampak, yaitu akar, tidak pernah disebutkan. Orang akan lupa atau tidak berpikir bagaimana tanaman itu pohonnya bisa besar, bagaimana daunnya bisa banyak, bagaimana rantingnya rimbun, daunnya, bunganya banyak, dan buahnya manis atau buahnya banyak. Segala yang tak terlihat tidak pernah dipuji dan disanjung. Dialah sang akar. Walaupun tak terlihat berada di dalam tanah, tetapi mempunyai arti yang penting untuk tanaman itu. Pujian dan sanjungan bukanlah tujuan hidup dari sang akar. Tujuan hidup dari sang akar hanyalah untuk berbagi dengan keikhlasan. Mari kita belajar memahami arti dari filosofi ini, bahwasanya kita harus berbagi sesuatu yang bermanfaat dengan penuh keikhlasan. Filosofi pohon. Yang pertama, bro, dalam kehidupannya pohon melakukan dua pergerakan secara bersamaan, yaitu pohon selalu tumbuh atau bergerak ke atas mencapai atau menuju sinar matahari, dan juga akarnya bergerak ke bawah menuju ke bumi mencari air dan nutrisi. Kita perlu belajar dari dua pergerakan itu, bro, yaitu kita sebagai manusia haruslah tumbuh ke atas mencapai cita-cita setinggi mungkin, tapi tidak lupa yang di bawah sebagai tempat berpijak. Yang kedua, bro, pohon tidak pernah sombong dengan ketinggiannya. Mereka selalu mengingat batang, ranting, dan daun yang ada di atas. Semua itu akan tumbuh ke bawah dan lapuk menjadi tanah. Pohon selalu sadar dan ingat di mana tempat dia akan kembali. Berbeda halnya dengan manusia, bro. Apabila sudah mencapai puncak tertinggi, terkadang dia lupa di mana tempatnya kembali. Filosofi ranting. Ranting selalu berjalan sendiri sesuai dengan keinginannya, tanpa ada yang meminta ke arah mana dia harus tumbuh dan menjulur.
Dia hanya akan tumbuh dan menjulur ke arah matahari sebagai simbol cita-cita. Pelajaran yang dapat kita ambil dari filosofi ini adalah apabila kita tidak tahu ke arah mana tujuan hidup kita, tirulah sang ranting. Dia selalu mandiri, berdiri sendiri, dan tahu ke arah mana dia akan tumbuh dan menjulur. Filosofi daun, bro. Walaupun daun tak seindah bunga, tetapi mempunyai peranan yang lebih penting daripada bunga. Daun merupakan organ terpenting untuk kelangsungan hidup tanaman. Daun harus memasok energinya sendiri melalui konversi energi matahari menjadi energi kimia. Seperti kita ketahui bahwasanya proses fotosintesis terjadi di daun yang mana dibutuhkan CO2 dan klorofil melalui bantuan sinar matahari untuk menghasilkan O2 yang dibutuhkan untuk kelangsungan makhluk lain seperti hewan dan manusia. Filosofi yang dapat kita ambil dari daun adalah yang pertama, daun tahu dan sadar bahwa ia bertugas untuk memberi manfaat untuk tanaman. Makanya daun menjalankan tugas dan kodratnya sebagai daun dan tidak pernah menuntut untuk menjadi akar. Yang kedua, bro, daun tahu bahwa dia suatu saat akan gugur dan jatuh ke tanah. Dia tidak pernah membenci angin yang menjatuhkannya ke tanah dan juga tidak pernah benci kepada ulat yang telah memakannya. Daun adalah sifat pasrah atas kodrat dan pasrah atas kepemilikannya. Dan yang ketiga, bro, pada saat daun berguguran ke tanah, daun tetap memandang ke atas dan tersenyum bangga, bro, melihat tunas-tunas baru telah menggantikannya. Tugasnya sebagai daun tetap memberi manfaat untuk tanaman tidak pernah selesai, bro. Hal ini terbukti ketika daun jatuh ke tanah, dia akan menjadi makanan cacing dan menjadi humus dan tetap memberikan manfaat untuk tanaman.